Tidak semua yang diizinkan terjadi oleh Allah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Mana Rasulullahnya? Seumur hidupnya Rasulullah memimpin 27 kali peperangan. Ustadz, bukankah Rasulullah rahmatan lil alamin? Betul. Tapi kenapa Rasulullah mimpin perang? Kok sekilas seperti kontradiksi antara rahmatan lil alamin dengan perang? Ternyata sekeras-kerasnya batu bisa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih keras, hati manusia atau batu? Nah, batu. Ayat ini turun di Jazirah Arab. Batunya hariras. Kalau mau bikin hotel begitu ya, batu mau dihancurkan itu pakai apa? Bulldozer yang dok. Saking kerasnya. Kalau kita umroh kan begitu ya. Saking kerasnya. Rasanya kalau hati manusia dibegitukan mah hancur. Gitu. Kalau tubuh kita hancur. Tapi ternyata ada batu yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau batu bisa takut ke Allah, adakah hati manusia yang tidak takut ke Allah? Kalau ada hati manusia yang tidak takut ke Allah, kacida, apa kacida bahasa Indonesianya? Mengkacida sekali, kelewatan sekali. Dan salah satu tanda hati keras itu, kalau mendengar nama nabinya diucapkan, lisannya keluh untuk mengucapkan salam. Nama nabinya, tolong garis bawahi, nama nabinya. Karena mungkin di antara kita juga ada yang namanya mirip. Kang siapa namanya? Muhammad Arif Faruqi sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Nama nabi kita, nama nabi kita. Next. Kenapa kita ingin, ini penting nih. Kenapa kita ingin mengkaji sirah nabawiyah? Apa pentingnya sirah nabawiyah? 1, 2, 3. Yang berikutnya, yang keempat. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin ayat ini hafal kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat ayat sebelumnya dan ayat setelahnya? Ini menarik. Ayat ini ada di surat Al-Ahzab 21. Al-Ahzab ayat ke-21. Kalau teman-teman Bapak Ibu baca Al-Ahzab ayat sebelum 21 dan Al-Ahzab setelah ayat 21, cerita tentang Perang Khandaq. Ayat 9 sampai ayat 26 surat Al-Ahzab itu tema besarnya kisah Perang Khandaq. Dari ayat 9 sampai 26. Di tengah ayat yang sedang bercerita berfirman tentang Perang Khandaq, perang. Di tengah ayatnya ayat 21, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Pertanyaannya begini, apa hikmahnya Allah menempatkan ayat uswatun hasanah di tengah ayat perang? Rasa-rasanya menurut akal kita yang lemah, asa cocoknya setelah ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Cek urang mah asa pas setelah ayat itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Menurut akal kita yang lemah. Ustadz, kan di akhir surat At-Taubah ada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian, dari kalangan kalian, berat dirasa olehnya penderitaan kalian, peduli terhadap kalian, dan begitu penyantun kepada orang beriman. Cek urang mah menurut kita yang akalnya lemah,
Cocok ya kalau setelah ayat itu sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Tapi apa hikmahnya Allah menempatkan ayat keteladanan Nabi di tengah ayat yang berfirman tentang perang Nabi, perang Khandaq, perang Ahzab. Ini pembahasannya akan panjang teman-teman, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, Ustadz, bukankah Rasulullah rahmatan lil alamin? Betul, tapi kenapa Rasulullah mimpin perang? Kok sekilas seperti kontradiksi antara rahmatan lil alamin dengan perang? Itu tema kita nanti, gitu ya, temanya nanti. Tapi betul, seumur hidupnya, kata Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, seumur hidupnya Rasulullah memimpin 27 kali peperangan. 27 kali. Rahmatan lil alamin ternyata memimpin perang juga. Nah, apa hikmahnya Allah menempatkan ayat uswatun hasanah di tengah ayat perang? Di antara penjelasan para ulama begini. Kalau sedang berperang saja bisa jadi teladan, apalagi kalau sedang damai. Karena tidak sedikit yang damai jadi teladan, kalau lagi perang hilang keteladanannya. Di masjid top, bisa jadi uswah. Pas main bola kesenggol sedikit, keluar kata-kata macam-macamnya. Teladannya dalam taat, bukan teladan dalam konflik. Kalau konflik dia nggak bisa jadi teladan begitu. Teladannya dalam kedamaian. Tapi kalau sedang ribut dia nggak bisa jadi teladan. Ngangkat senjata lawan musuh saja tetap bisa jadi teladan. Apalagi saat bersama keluarganya, dengan istrinya, dengan sahabatnya. Uswatun hasanah. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah. Punten, saya mau nanya begini. Apakah nabi yang lain tidak bisa jadi uswatun hasanah? Bisa? Contoh siapa? Nabi Adam misalnya ya. Oke. Nabi Adam bisa jadi uswatun hasanah? Oh bisa, namanya juga nabi. Jangankan nabi, orang bertakwa saja bisa jadi teladan yang baik. Tapi kalau kita kejar dengan pertanyaan lebih jauh, bisakah saya meneladani Nabi Adam sebagai seorang pedagang yang sukses? Dagang kasaha ada, jelema mana oke. Bisakah saya meneladani Nabi Adam sebagai pemimpin perang yang cerdik dalam menyusun strategi? Perang dengan siapa? Bisakah saya meneladani Nabi Adam bagaimana sih jadi menantu yang baik ke mertua teh? Dia tidak punya mertua. Bisakah saya sebagai mertua meneladani Nabi Adam? Nabi Adam punya menantu tidak? Hah? Tidak ada. Dan tidak ada lagi manusia. Anaknya nikah dengan anaknya lagi, gitu, kawin silang. Hanya tidak boleh dengan saudara kandung. Walaupun semuanya saudara kandung, Nabi Adam anaknya 40, kembar semuanya. Jadi kembar pertama nikah dengan kembar kedua, Kobil dengan kembarannya Habil, Habil dengan kembarannya Kobil, disilang-silang begitu. Pak Ustadz, inces atuh. Inces ya, betul ya? Inces atau kalau begitu. Syariat umat zaman dulu jangan disamakan dengan syariat zaman sekarang begitu. Ada rapi-raku harus kawin dengan munding begitu. Mungkin di sini teh jadi beda gitu anaknya. Kepala manusia badan munding jadi nate. Iya, memang syariatnya masih berbeda. Nabi Adam, Nabi Sulaiman bisa jadi teladan tidak? Bisa. Tapi kalau kita tanya lebih jauh, saya teh pengen meneladani Nabi Sulaiman dalam kesabarannya menghadapi kefakiran hidup. Hah? Bisa. Susah. Saya teh pengen belajar Nabi Sulaiman sebagai rakyat yang bersabar menghadapi intimidasi penguasa. Hese. Dan Nabi Sulaiman tidak pernah jadi rakyat. Nabi Sulaiman itu anak Nabi Daud, anak sultan, anak raja. Seumur hidupnya tinggal dengan fasilitas yang luar biasa. Bapaknya meninggal, naik Nabi Sulaiman jadi raja. Ustadz, saya teh pengen meneladani Nabi Ayub. Bisa? Bisa, sabar dalam sakitnya. Tapi saya teh Pak Ustadz pengen belajar sebagai apa misalnya? Saya teh panglima. Apakah Nabi Ayub bisa diteladani strategi tempurnya gitu? Bagaimana membangun kekuatan pasukan intelijen? Nggak bisa.
Nabi Yusuf bisa jadi teladan dalam reformasi ekonominya, Rensera 15 tahunnya, begitunya, 15 tahun. 7 tahun masa subur, 7 tahun masa paceklik, dan 1 tahun berikutnya summayati min ba'di dzalika amun fihi yuqathun nas wa fihi yansirun. Masa kesuburannya lagi bisa diteladani. Tapi kalau Ustaz, kumanya cara menantu yang baik ala Nabi Yusuf? Susah begitu. Atau mertua yang baik ala Nabi Yusuf, atau jadi kakek yang baik kepada cucunya. Susah. Kenapa Nabi Muhammad SAW diistimewakan dengan kalimat dalam Quran uswatun hasanah? Karena yang namanya uswatun hasanah, dia harus melewati, menjalani apa yang akan dijalani oleh umatnya dan melewatinya dengan cara yang terbaik. Ayat ini maknanya, Bapak Ibu teman-teman, ceritakan masalah Bapak Ibu dan teman-teman kepada saya akan ceritakan Nabi pernah mengalaminya. Nih padanannya. Tidak mungkin beliau diabadikan jadi uswatun hasanah kecuali pernah mengalami apa yang akan dialami oleh kita. Masalahnya begini, kan kita teh macam-macam. Kata Allah, lakum, laqad kana lakum, buat kalian semua. Ada yang namanya kalian, kita teh, ada yang cucu, ada yang kakek, ada yang anak, ada yang orang tua, ada yang mantu, ada yang mertua, ada yang keponakan, ada yang paman, ada yang majikan, ada yang bawahannya, ada yang pemimpin, ada yang rakyat, ada yang kaya, ada yang miskin. Itulah kenapa Rasulullah mengalami semua sisi kehidupan, karena itu yang akan dialami oleh umatnya kelak. Pernahkah Rasulullah miskin, lapar? Pernah. Pernahkah Rasulullah punya harta melimpah? Pernah. Pernah. Kapan Rasulullah lapar? Ceritanya yang masyhur di perang Khandaq. Para sahabat sedang menggali parit. Sekitar 1.500 orang yang gali parit. Deadline-nya 1 pekan. Ini benar-benar deadline. Kalau line tidak beres, dead semua. Deadline. Betulnya kan deadline-nya, judulnya juga. Kalau garis paritnya tidak beres, dead semuanya. Kapan deadline-nya? 1 pekan. 1.500 orang gali parit, musim dingin. Efeknya musim dingin itu apa sih ke perut? Kalau musim panas lebih cepat haus. Kalau musim dingin, lapar. Teman-teman kalau punya restoran sing tarik asena. Lapar. Biar lapar. Betul ya, dingin itu bikin kita cepat lapar begitu. Sedang musim dingin dikejar target, mereka gali parit, lapar, makanan kurang. Sampai ada sahabat yang, ya Rasulullah, lapar, ada yang ditahan 1 batu. Nabi ngangkat perutnya, 2 batu di perutnya. Ada yang Nabi wae 2 batu terus kena ngagali paritna. Ada sahabat yang lihat, namanya Jabir bin Abdullah bin Hiram. Melihat perut Nabi sudah ditahan 2 batu, pulang ke rumah minta izin dulu. Ya Rasulullah, izin. Kemana? Ke rumah, silahkan. Nanya, Bu, ada makanan gak di rumah? Ada. Tolong siapkan ya. Kenapa memang? Tolong siapkan, saya mau ngundang Rasulullah makan di rumah. Kenapa Rasulullah? Saya lihat tadi perutnya ditahan 2 batu. Terus anak-anak gimana? Anak-anak tolong tidurkan. Biar makanan untuk keluarga kita serahkan buat Rasul. Oke. Jabirnya pergi mencari di mana Nabi, karena Nabi bukan datang pas peletakan batu pertama dan datang lagi setelah peresmian paritnya. Nabi sejak awal bersama para sahabat keliling. Parit itu panjangnya sekitar 4 km kurang lebih, lebarnya sekitar 4 meter, dalamnya sekitar 5 meter. Intinya parit dibuat supaya kalau ada kuda loncat nggak bisa dilewatin, kalau jatuh nggak bisa naik. Dan tanah bekas galian paritnya disimpan di bagian kaum muslimin. Karena kalau tanahnya disimpan di bagian seberang bisa jadi batu loncatan nantinya. Kalau disimpannya di sini sekaligus bisa jadi tameng begitu ya, pelindung. Nabi sejak awal itu keliling dari sini ke sini, dari ujung ke ujung. Kadang Nabi ikut turun, ngangkat pasir, naik turun. Jadi untuk ya, kumaha beres lanjut. Ikut turun. Keliling.
Jabir nyari, ketemu Rasul. Ya Rasulullah, sebentar. Ada apa sebentar? Sini. Istri saya sudah siapkan makan di rumah. Anda kami undang makan di rumah. Kenapa bukan makanannya yang dibawa ke Rasul? Kenapa Rasulnya yang diajak ke rumah? Karena yang gali paritnya ada 1000-an lebih, makanannya cuma cukup untuk sedikit. Khawatir kalau makanannya dibawa ke tempat penggalian parit, bisi ngabibita. Apa bahasa Indonesianya? Membibitakan, menggoda. Sebeda menggoda, maknanya begitu ya. Khawatir ngabibita orang lain. Akhirnya Rasulullah yang diundang. Ya Rasulullah, Anda kami undang makan di rumah. Teman-teman bayangkan ya, perut lagi lapar, cuaca musim dingin, ada tawaran makan, diundang makan di rumah. Jawaban kita apa? Gaskeun. Berangkat 86. Apa jawaban Nabi? Wahdi, cuman saya sendirian. Wahdak ya Rasulullah, hanya engkau sendirian ya Rasul. Wahdi. Jabir tahu Rasulullah nggak mau makan sendirian, tapi Jabir sadar kalau ngajak yang lain bisa nggak cukup makanannya. Tapi karena Rasulullahnya masih nanya, ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan makanan yang banyak, hanya makanan seadanya. Tapi kalau engkau ingin ajak, silahkan ajak yang engkau mau. Makanannya nggak banyak ya Rasulullah. Kata Rasul, kalau engkau sudah mengizinkan untuk ngajak, terima kasih. Nabi panggil seorang sahabat, suruh naik ke atas bukit Salak, bikin pengumuman. Ya ma'asyaral muhajirin. Ada gemaknya karena di padang pasir. Ya ma'asyaral ansar, kita makan di rumahnya Jabir. Siapa? Semuanya. Atau ke salatri diundang makan, semangat. Bayangkan kalau jadi Jabir. Panik gak? Panik gak? Ya panik lah, masa enggak? Jabir pulang ke istrinya bilang, Bu, ada apa-apa? Tulungan, ayah naon. Rasulullah ternyata datang dengan semua pasukannya. Saya nanya ke ibu-ibu, kalau jadi istrinya Jabir kumaha? Itu balik bapak mah. Cenah tadi ngan saurang ngunang teh der ayeuna jeung babaturan, aku mah bapak we gopur kumaha bapak we pokona. Luar biasa. Istrinya Jabir luar biasa, solehah. Kalau punya istri yang solehah kudu dilaminating, tongka ke bulan pokoknya. Kata istrinya begini, Masya Allah, solehah luar biasa. Istri solehah itu kan kata Nabi dipandang menyenangkan, diminta sesuatu dia taat, ditinggalkan dia bisa jaga. Bu, bapak mau pergi kemana? Kunjungan. Kemana? Ke luar negeri. Oh, mangga Pak. Nitipnya ya kartu ATM. Tenang, ditinggalkan kartu ATM teh. Karena nggak kita kasih pinnya. Heri. Idza ra'aitaha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka. Kata istrinya begini, Pak, akhbarta Rasul mat-ta'am? Rasulullah sudah dikasih tahu belum makanan di rumah apa? Sudah Bu, sudah dikasih tahu. Oh, sudah. Kalau Rasulullah sudah tahu makanan di rumah kita apa, Allah dan Rasulnya tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita. Kita biarkan anak-anak tidak makan demi Rasul. Dan Rasulullah mengajak semua sahabatnya itu untuk makanan yang terbatas. Tenang, Allah dan Rasulnya lebih tahu apa yang bakal terjadi. Ini jawaban seperti jawaban istrinya Nabi Ibrahim saat ditinggalkan di kota Mekah. Mirip kan? Bapak teh bade ka mana? Man tatrukna ya Ibrahim? Engkau tinggalkan kami ke siapa? Nabi Ibrahim enggak menjawab. Ya Ibrahim, engkau tinggalkan kami kepada 3 kali pertanyaan yang muncul dari perasaan perempuan yang tidak ingin ditinggalkan oleh pasangan. Normal. Tapi ketika 3 pertanyaan perasaan tidak menemukan jawaban, jangan terus-terusan ngikutin perasaan kalau nggak nemuin jawaban. Ganti perasaan dengan iman. Pakai iman ketemu jawaban. Kata Siti Hajar pertanyaan keempat, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?
apa Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Kata Ibrahim dengan isyarat, ya. Kata Siti Hajar, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Berang yang jikra angkat, silahkan kau pergi wahai Ibrahim. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Meskipun bekal seadanya, Allah nggak akan menyia-nyiakan. Mirip jawabannya. Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, Jabir, izinkan saya masuk ke dapur. Anda di pintu, kasih masuk satu kelompok. Siap, satu kelompok masuk. Rasulullah, beliau yang perutnya ditahan 2 batu, beliau yang diundang untuk makan, beliau yang ngajak, beliau yang melayani. Satu kelompok. Karena ini dikejar deadline, makannya makan ala tentara. 1, 2, 3. Antara nasi dengan air teh dileg-leg sekaligus begitunya. Kebayanglah begitu ya. 1 kelompok, 2 kelompok, sampai semuanya selesai makan. Teman-teman, ini cerita bisa ditemukan hadis riwayat Bukhari. Searching gampang lah sekarang banyak. Hadis Bukhari, Jabir makan perang Khandaq. Hadisnya sahih. Yang cerita Jabir. Setelah semua selesai makan, Jabir ke dapur, kata Jabir, demi Allah, saya masuk ke dapur, saya lihat wadah mangkoknya tidak berkurang kecuali hanya sedikit. Kalau bikin sayur sop, airnya turun sedikit, biasanya di panci suka ada garis keningan, bekas minyaknya. Hanya turun sedikit. Semua sahabat kenyang, Jabir makan kenyang, Rasulullah makan kenyang. Kenyang semuanya. Kisah nyata. Teman-teman mungkin yang bisnis catering kepikiran, jackpotnya iyalah mungkin. Masak hanya untuk 5 gitu, tapi bisa untung bisa banyak. Itulah yang kita sebut dengan barokah. Berkah. Kata orang Sunda mah barokah. Apa itu barokah? Barokah itu modal mungkin hanya 1 mangkok, tapi kebutuhan bisa tercukupi untuk banyak hal. Barokah. Dari mana Allah turunkan berkah? Berkah turun dari pengorbanan turun dari kecintaan. Siapa cinta dia akan berkorban, siapa yang berkorban maka Allah akan berikan keberkahan. Jabir cinta ke Nabi, mengorbankan anaknya. Nabi cinta ke para sahabat, maka Nabi pun mengorbankan perutnya. Tapi ketika ada pengorbanan, maka Allah pun turunkan keberkahan. Itu Nabi ketika lapar. Kan kadang kalau kita mah meren. Lagi lapar teh begini, tong baroraah mikiran batur. Betul? Dalam lapar, Nabi memikirkan para sahabatnya, teladan. Sekarang sebaliknya. Kalau Nabi pernah lapar, pernahkah Nabi berlimpah harta? Pernah. 2 tahun setelah perang Khandaq ada perang Khaybar. Bagi ghanimah, karena ghanimahnya melawan orang Yahudi, jadi berlimpah. Dan bagian Rasulullah itu, ini lembah, semuanya domba bagian Nabi. 1 domba, 1 lembah, isinya domba bagian Rasulullah. Ada orang Arab Baduy datang. Ya Rasulullah, liman hadzal wadi, ya Rasulullah, domba selembah ini punya siapa? Kata Nabi melihat Arab Baduy yang olohok, apa bahasa Indonesianya olohok teh? Terperangah. Yang olohok melihat banyak, ya Rasulullah, liman hadzal wadi, lembah ini punya siapa? Domba sebanyak lembah ini punya siapa? Dengan ringannya kata Rasulullah bilang begini, laka in syi'ta, punyamu kalau engkau mau. Kata si Arab Baduy, atas tahzi ubi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bun heuri teh tong leuwih teuing atuh. Kalau bercanda jangan ngejek begini ya Rasulullah. Saya Arab Baduy, ini bukan punya saya. Kata Nabi, laka in syi'ta. Kalau kamu mau itu punyamu, silahkan. Asli. Si Arab Baduy tadi pergi, baru beberapa langkah nengok ke belakang. Bisi apa? Pabalik letah, bukan pabalik letah. Bisi heureuy Rasulullah teh. Asli. Pulang membawa semua domba ke kampung halamannya, dia bilang, ya kaum aslimu, ya kaum masuk Islam kalian semua.
Ji'tuka min rajulin a'ta wala yakhshal faqra abadan. Saya baru saja datang dari seorang laki-laki Muhammad yang kalau ngasih kayaknya nggak takut jatuh miskin. 2 tahun yang lalu di perang Khandaq Rasulullah perutnya ditahan 2 batu. 2 tahun setelahnya Rasulullah jadi juragan kambing, dombanya banyak. Tapi saat ngasihnya kayak nggak takut jatuh miskin. Biasanya orang yang pernah susah suka trauma. Jadi pelit, bakhil, harga hese, buntut kasiran, kopet, dan seterusnya begitu. Ada trauma yang membuat dia menahan, saya jangan sampai jatuh ke seperti dulu lagi. Lagi susah bisa berbagi, lagi berlimpah seperti tidak takut jatuh lagi. Kalau bukan uswatun hasanah apalagi? Apalagi itu contohnya? Kehalangan. Apalagi itu contohnya? Bujangan pernah, berumah tangga juga pernah. Bahkan berumah tangganya juga beragam. Bahasanya halus begitu ya, beragam begitu. Artinya beragam tuh begini. Beliau pernah dengan Siti Khadijah saja. Beliau pernah ditinggalkan oleh Siti Khadijah dan tidak punya pasangan. Dan beliau juga pernah punya mertuanya lebih dari 1. Aman bahasanya, aman? Aman. Nyata Ustaz, mertua mah lebih dari 1, udah ada bapak mertua, ibu mertuanya, benar. Mertuanya lebih. Tapi kalau diterusuri pertanyaannya, apa sih Ustaz hikmahnya Rasulullah pernah bujangan? Supaya yang bujangan bisa meneladani Nabi. Apa hikmahnya Ustaz kalau Rasulullah punya 1 istri? Supaya yang istrinya 1 bisa meneladani Nabi. Apa hikmahnya Ustaz kalau Rasulullah itu pernah menjadi duda, tidak punya pasangan, ditinggalkan pasangan? Supaya yang kondisinya sama bisa meneladani Nabi. Apa hikmahnya Ustaz Rasulullah itu punya beberapa mertua? Kan umat Rasulullah juga beragam, betul? Siapa tahu di sini juga ada yang mengamalkan begitu. Kan saya tidak tahu. Baik, punten, ini membayangkan ya. Kalau Nabi istrinya cuma 1, ada umatnya yang istrinya lebih dari 1, mertuanya lebih dari 1. Bisakah meneladani Rasul dalam keberagaman mertuanya? Nggak bisa. Bahkan di tengah keberagaman rumah tangga Nabi, itu masing-masing punya keunikannya tersendiri. Tidak semua rumah tangga umat Nabi seperti rumah tangga Rasulullah dengan Siti Khadijah. Setelah dipelajari, Ustaz, cigana ya mbaknya, cigana dari jiga mah jauh kaknya, jigana ya mbak Ustaz. Rumah tangga saya seperti Rasulullah dengan Hafsah. Kumaha gitu? Iya kan Hafsah itu pola komunikasinya lantang, tegas, lugas, apa adanya, tok porolong dan seterusnya begitu. Gayanya gaya Umar bin Khattab. Betul, itu kata Siti Aisyah. Hafsah ibnatu abiha, kata Aisyah. Hafsah mah anak Umar bin Khattab. Memangnya, tapi maksudnya kalimat itu Hafsah mah bapana pisan. Gaya Umar nurun ke gaya Hafsah. Mungkin itu hikmahnya kalau ada umat Nabi yang punya pasangan seperti Hafsah. Contohnya ada di Rasulullah dengan Hafsah. Ustaz, saya mau cerita, ada apa? Mertua saya belum Islam. Terus? Iya, alhamdulillah kalau istri saya mah anaknya sudah Islam. Ada nggak sih contohnya di rumah tangga Nabi? Ada. Ada mertua Rasulullah yang bukan Muslim. Istrinya semua Muslimah. Tapi ada mertuanya yang tidak Muslim. Contoh siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu sebelum masuk Islam, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Anaknya Abu Sufyan itu istrinya Nabi. Ummu Habibah, nama aslinya Romlah, istrinya Nabi. Bukan sekedar mertua Rasulullah itu tidak Muslim, musyrik, komandan perang. Jadi Ustaz, Rasulullah pernah nggak sih ribut dengan mertua? Pernah. Ribut pedang sekalian. Begitu. Itu kalau bicara. Kenapa Rasulullah pernah konflik dengan mertuanya? Karena umat Rasulullah mungkin ada juga yang bakal konflik dengan mertua. Mantu, Pak Ustaz, mantu Rasulullah tesiga kumaha. Mantu Rasulullah ada yang musyrik sebelum dilarang. Namanya Abul As bin Ar-Rabi, suaminya Zainab. Sebelum turun ayat
laki-laki mukmin menikah dengan perempuan mukmin sebelum turun ayat itu. Setelah turun ayat itu diceraikan oleh Nabi, dipisahkan oleh Nabi, bukan ceraikan, dipisahkan. Tapi setelah Abul As masuk Islam, diserahkan lagi Zainab ke Abul As. Bahkan Abul As itu pernah ikut dalam perang Badar di barisan orang musyrik. Rasulullahnya jadi komandan, menantunya di barisan orang musyrik. Apa hikmahnya? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang jadi mertua pernah konflik dengan menantu, Pak Ustadz, hari Rasulullah jeung mantuna pernah ribut? Ente pernah. Ribut lagi ribut pedah. Gitu. Ributnya juga ribut pedah. Nabi pernah punya mantu Abul As bin Ar-Rabi. Nabi punya mantu Utsman bin Affan. Soleh, kaya, lemah lembut. Nabi juga pernah punya mantu Ali bin Abi Thalib. Soleh, tapi mungkin dari sisi materi tidak semelimpah Utsman bin Affan. Nabi juga pernah punya mantu anaknya Abu Lahab, sebelum anaknya Abu Lahab kemudian menceraikan anak Rasulullah. Jadi Abu Lahab itu sekaligus pamannya dan besannya. Abu Lahab punya anak Utbah dan Utaibah. Utbah menikah dengan Ruqayyah, Utaibah dengan Ummu Kulsum. Memang belum digauli Ruqayyah dengan Ummu Kulsum oleh Utbah dan Utaibah. Turun surat Al-Lahab, cerai. Kan isi surat Al-Lahab teh, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia akan celaka. Jadi resiko dari menyampaikan surat Al-Lahab adalah Abu Lahab nyuruh anaknya ceraikan anaknya Muhammad. Karena Muhammad sudah mengatakan celakalah kedua tangan saya dan celaka. Jadi nggak gampang menyampaikan wahyu teh. Resikonya besar. Dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi itu? Pernah jadi penguasa, pernah jadi rakyat. Di Mekah Rasulullah itu rakyat, bukan pejabat. Di Madinah hijrah Rasulullah jadi pejabat. Dicaci maki pernah, dipuji-puji Rasulullah pernah. Caci maki pernah, dipuji juga Rasulullah pernah. Jadi pekerja pernah, pebisnis pernah, pejabat juga pernah. Semua yang akan dialami oleh umatnya pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Next, lanjut. Tapi ada orang yang wah kalau dengar cerita Nabi, tapi wahnya tidak lanjut jadi uswah. Wah, benernya Muhammad mau wah luar biasa. Wah, tapi nggak jadi uswah. Kenapa? Karena kekagumannya tidak berubah jadi semangat untuk keteladanan. Karena untuk meneladani Nabi, kata Allah syaratnya ada 3. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman. Uswah hasanahnya tuh buat siapa? Uswatun hasanatul liman kana yarjullah. Rasulullah akan jadi suri tauladan bagi mereka yang mengharapkan rahmat, ridho, pahala dari Allah. Susah kita meneladani Nabi kalau yang dikejar bukan pahala Allah. Begitu sulit meneladani Nabi kalau yang dikejar bukan rahmat Allah. Liman kana yarjullah. Yang kedua, wal yaumal akhir. Sulit meneladani Nabi kalau orientasi hidupnya bukan orientasi ukhrawi. Hanya bisa mengagumi tanpa bisa meneladani. Uswah itu artinya meneladani. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sulit meneladani Nabi kalau sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, next. Nah, biasanya di kajian sirah itu saya suka menyampaikan begini. 3 metode para ulama saat memaparkan kehidupan Nabi. 3 metode utama. 1, memaparkan kehidupan Nabi berdasarkan timeline. Sebelum lahir, pas lahir, masa kecil, masa muda, masa dewasa, nikah, jadi Nabi, dakwah di Mekah, hijrah ke Madinah, kemudian perang, mati, meninggal, dan seterusnya. Detil dengan ceritanya. Metode yang kedua, sama seperti tadi, timeline, tapi tidak detil cerita,
lebih ke dalam analisis dan makna, lebih ke why-nya, itu bukan what-nya. Kenapa Rasulullah lahir di Mekah? Apa hikmahnya namanya Muhammad? Kenapa hijrahnya ke Madinah? Kenapa dikirimnya ke Habasyah? Kenapa para sahabat harus hijrah? Kenapa perang Badar begini? Apa hikmahnya? Lebih ke analisa dan hikmahnya. Cerita detailnya tidak panjang. Metode yang pertama lebih ke cerita, metode yang kedua lebih ke analisa, yang ketiga memaparkan Rasulullah biografinya. Rambutnya gimana sih? Wajahnya bagaimana sih? Pundaknya seperti apa sih? Tinggi badannya seperti apa? Perutnya, cara jalannya, pakaiannya, hobinya, makannya, minumnya, ngobrolnya, dan seterusnya. Itu metode yang ketiga para ulama memaparkan hidup Rasulullah SAW. Dan masing-masing punya referensinya. Referensi yang pertama ini yang saya biasanya sarankan. Kalau metode yang pertama, kalau kita baru mengawali, bisa mulai dengan kitabnya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab Rahiqul Makhtum. Walaupun bukan hanya itu rujukannya. Bisa Sirah Ibnu Hisham, bisa banyaklah ya. Ibnu Katsir juga punya kitab Sirah. Yang kekinian mungkin Ali As-Sallabi dan seterusnya, ada banyak. Metode yang kedua yang sifatnya analisa, kalau saya menyarankan biasanya fikih Sirah Nabawiyah. Tulisannya Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama Suriah, sudah meninggal syahid di kondisi yang saat ini terjadi, baru-baru meninggalnya belakangan ini, beberapa tahun ke belakang. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, lebih ke analisa-analisanya. Dan yang ketiga, yang biografi yang biasanya jadi rujukan utama adalah kitabnya Imam Tirmidzi, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sudah diterjemahkan semuanya ke bahasa Indonesia. Rahiqul Makhtum sudah diterjemahkan, Fikih Sirah Nabawiyah juga sudah diterjemahkan, Syama'il Muhammadiyah juga sudah diterjemahkan. Kalau saya tidak salah, yang Syama'il Muhammadiyah itu percetakan, ini saya bukan di endorse ya, percetakannya Ummul Qura. Terjemahan bahasa Indonesianya menyingkap kepribadian agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita masih ada umur, kalau kita masih ada kesempatan, saya mau nanya dulu, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita mau metode yang mana? Metode cerita, lebih ke detail cerita, atau analisa, ceritanya nggak detail, atau lebih ke biografi Nabi? Atau digalaukeun wae? Galaukeun wae. Wah itu. Gado-gado, campurkan saja semuanya. Tapi 3 rujukan itu saya menyarankan bisa menjadi list yang harus kita miliki untuk kita baca. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa disampaikan ya. Beberapa poin terkait urgensi mengkaji sirah nabawiyah. Poin yang terakhir tadi, karena kita ingin meneladani Rasulullah, mencari solusi dan inspirasi terbaik, bukan hanya sekedar wah, tapi juga jadi uswah. Bukan hanya sekedar kagum, tapi juga bisa mengikuti. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke moderatornya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.